Di masa lampau, di tanah Banjar yang subur, berdirilah kerajaan negara Dipa, diperintah oleh Raja Sekar Sungsang. Walaupun kerajaannya makmur, sang raja gelisah. Usianya sudah lanjut, namun ia belum memiliki keturunan yang dapat menggantikan dirinya. Ia khawatir akan masa depan kerajaannya. Suatu malam, raja bermimpi. Dalam mimpinya, sebuah suara gaib memberitahunya bahwa seorang putri jelita akan muncul dari sungai dan akan menjadi penerus kerajaan, asalkan raja bersedia memenuhi segala permintaannya. Keesokan harinya, raja segera memerintahkan para pembesar istana dan rakyat untuk berkumpul di tepi sungai Tabalong. Mereka mengadakan upacara besar, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar mimpi itu menjadi kenyataan. Tiba-tiba, dari tengah sungai yang tenang, muncul sebuah keajaiban. Bukan perahu, melainkan buih yang menggunung. Dari dalam gundukan buih itu, muncullah seorang gadis kecil yang sangat cantik, bersinar seperti bulan. Raja Sekar Sungsang bersorak gembira. Ia segera mengangkat gadis itu dan membawanya ke istana. Karena kemunculannya dari buih, gadis itu dinamai Putri Junjung Buih. Putri Junjung Buih tumbuh menjadi seorang gadis yang luar biasa elok parasnya dan sangat bijaksana. Banyak pangeran dari berbagai negeri yang datang melamarnya. Namun, Putri Junjung Buih tidak sembarangan menerima. "Aku hanya akan menikah dengan orang yang dapat memenuhi syarat khususku," ujar Putri Junjung Buih dengan lembut. Syaratnya adalah, sang pelamar harus dapat menyediakan alat-alat upacara yang semuanya terbuat dari emas murni, seperti alu, lesung, nyiru, dan berbagai perkakas dapur lainnya. Selain itu, calon suami haruslah memiliki kesaktian dan derajat yang sebanding dengan dirinya. Para pangeran pun berdatangan, namun tak ada satupun yang mampu memenuhi semua syarat Putri Junjung Buih. Hingga suatu hari, datanglah seorang pemuda gagah dan tampan bernama Pangeran Suryanata. Ia bukan hanya bangsawan, melainkan juga seorang pemuda sakti dari Majapahit. Pangeran Suryanata datang dengan kesiapan penuh, membawa segala syarat yang diminta, yang semuanya terbuat dari emas murni. Ia bahkan membuktikan kesaktiannya. Raja Sekar Sungsang dan Putri Junjung Buih sangat terkesan. Akhirnya, Putri Junjung Buih menerima pinangan Pangeran Suryanata. Pernikahan antara Putri Junjung Buih dan Pangeran Suryanata dirayakan dengan sangat meriah dan besar-besaran. Pesta itu berlangsung selama berhari-hari, mengundang seluruh rakyat dan tamu dari negeri-negeri sahabat. Setelah menikah, Pangeran Suryanata dinobatkan menjadi raja, mendampingi Putri Junjung Buih. Mereka memerintah kerajaan negara Dipa dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran dan kedamaian bagi seluruh rakyat. Dari pernikahan mereka, lahir beberapa putra dan putri yang kelak akan melanjutkan tahta dan menjadi cikal bakal raja-raja di tanah Banjar. Termasuk cikal bakal kerajaan Banjar. Kisah Putri Junjung Buih mengajarkan kita tentang kepemimpinan yang muncul dari keajaiban, ketegasan dalam memilih pasangan, dan bagaimana pernikahan agung dapat menyatukan dua kekuatan besar demi kemakmuran sebuah negeri. Hingga kini, kisah sang putri yang muncul dari buih sungai tetap dikenang sebagai legenda indah dari Kalimantan Selatan.